Selamat datang di perjalanan transformasi digital, di mana kita akan menyelami dunia yang terus berkembang dan berubah dengan cepat. Bayangkan saja, dulu kita harus pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Namun sekarang semua ada di ujung jari kita berkat internet. Teknologi terus berkembang dan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Ini bukan sekedar perubahan, tetapi revolusi yang merubah fundamental dunia kita. Mari kita mulai dengan pengantar tentang apa itu transformasi digital. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua area bisnis atau organisasi yang secara fundamental mengubah bagaimana Anda beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini mencakup adopsi teknologi seperti cloud computing, Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk, dan pengalaman pelanggan. Contoh nyatanya adalah bagaimana perbankan telah berubah dari antrian panjang di bank menjadi transaksi instan melalui aplikasi mobile. Ini memungkinkan kita untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, memberikan kenyamanan dan efisiensi yang luar biasa. Dengan memahami dasar dari transformasi digital, kita perlu melihat bagaimana teknologi telah berkembang dan mengantarkan kita ke era ini. Setiap dekade menghadirkan inovasi baru yang semakin mempercepat laju perubahan. Pada tahun 1970, komputer mainframe menguasai dunia komputasi bisnis. Pada tahun 1980, personal komputer, PC, mulai populer, diikuti oleh internet di tahun 1990 yang mengubah cara kita berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pada tahun 2000, smartphone mengintegrasikan berbagai fungsi teknologi menjadi satu perangkat yang kita bawa kemana-mana. Cloud computing di tahun 2010 mengubah cara kita menyimpan dan mengakses data, memungkinkan kolaborasi yang lebih fleksibel dan efisien. Perkembangan teknologi ini juga membawa kita pada konsep teknologi yang disruptif dan inovasi yang mengubah industri secara radikal. Teknologi disruptif adalah inovasi yang menciptakan pasar baru dan jaringan nilai, dan akhirnya mengganggu pasar yang ada. Contoh paling jelas adalah bagaimana Netflix menggantikan toko video seperti Blockbuster, mengubah cara kita menonton film dan acara TV serta menggantikan rental DVD. Lainnya adalah Gojek dan Grab, yang mengubah industri transportasi dengan menghubungkan penumpang dan pengemudi melalui aplikasi. Salah satu area yang sangat terpengaruh oleh teknologi disruptif adalah bisnis digital, terutama e-commerce. E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah aktivitas pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. Ada beberapa jenis e-commerce yang umum dikenal, antara lain B2C, Business to Consumer, B2B, Business to Business, C2C, Consumer to Consumer, dan C2B, Consumer to Business. Amazon, salah satu platform e-commerce terbesar di dunia yang menawarkan berbagai macam produk mulai dari buku, elektronik, pakaian, hingga bahan makanan. Teknologi seperti pembayaran digital dan logistik cerdas memainkan peran besar dalam keberhasilan ini. Dalam dunia bisnis digital, media sosial juga memainkan peran besar, terutama dalam konteks startup teknologi. Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn misalnya, digunakan oleh berbagai startup untuk membangun jaringan profesional brand mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas untuk memasarkan produk. Dengan perkembangan ini, kita juga harus melihat tren digital di masa depan dan bagaimana mereka akan terus mengubah dunia. Perkembangan pesat teknologi digital membawa berbagai tren masa depan yang menarik. Seperti Internet of Things yang menghubungkan perangkat di sekitar kita, menciptakan rumah pintar yang lebih efisien. Artificial Intelligence dan Machine Learning memberikan kecerdasan pada mesin, terlihat dalam asisten virtual seperti Siri dan Alexa. Teknologi 5G memungkinkan konektivitas super cepat, sementara realitas virtual dan augmented reality mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Selain itu, blockchain dan cryptocurrency menawarkan keamanan transaksi digital yang lebih tinggi. Tren pekerjaan juga mengikuti perkembangan ini, dengan permintaan yang meningkat untuk spesialis artificial intelligence, pengembang blockchain, spesialis keamanan siber, data scientist, spesialis IoT, dan pengembang VR serta AR. Salah satu teknologi yang sangat berpengaruh dalam transformasi digital adalah Internet of Things, IoT. IoT menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet, memungkinkan mereka untuk mengirim dan menerima data. Contohnya adalah smart home device seperti lampu yang dapat dikontrol melalui smartphone, termostat pintar yang mengatur suhu secara otomatis berdasarkan preferensi pengguna, dan perangkat wearable seperti smartwatch yang memonitor kesehatan pengguna. Internet of Things, IoT,
bekerja melalui beberapa tahap utama. Pertama, data ingestion. Perangkat IoT sensor mengumpulkan data dari lingkungan, seperti suhu atau kelembaban. Kedua, data transmission. Data dikirim ke cloud melalui berbagai protokol komunikasi seperti MQTT, HTTPS, atau LoRa. Ketiga, data processing. Di cloud, data diproses menggunakan platform IoT untuk dianalisis dan disimpan. 4. Data visualization. Data yang telah diproses kemudian divisualisasikan melalui aplikasi atau dashboard untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Terakhir, data analysis and prediction. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis, IoT memberikan prediksi dan wawasan yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas. Dalam dunia yang terhubung ini, keamanan cyber menjadi sangat penting. Cyber security adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Jenis-jenis cyber security meliputi keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan informasi, keamanan operasional, dan pemulihan bencana. Elemen-elemen penting dalam cyber security termasuk firewall, enkripsi data, sistem deteksi intrusi, dan kontrol akses. Mekanisme cyber security mencakup langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan respons terhadap insiden keamanan, seperti penggunaan perangkat lunak antivirus, pembaruan sistem secara teratur, dan pelatihan keamanan bagi pengguna. Manfaat cyber security antara lain melindungi data sensitif, mencegah pencurian identitas, dan menjaga integritas sistem. Untuk mengatasi kerusakan cyber security, langkah-langkah yang dapat diambil adalah melakukan backup data secara berkala, memperbarui sistem dan aplikasi, serta menerapkan rencana pemulihan bencana yang efektif. Untuk memahami lebih dalam tentang teknologi, penting bagi kita untuk mengenal pemrograman komputer. Pemrograman adalah dasar dari banyak teknologi digital. Bahasa pemrograman seperti Python dan Java digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari aplikasi mobile hingga sistem backend yang kompleks. Pemrograman juga sangat penting dalam pengembangan algoritma machine learning dan analisis big data. Cloud computing dan big data adalah dua elemen penting yang mendukung pemrograman dan analisis data. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses data secara online, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang tidak mungkin dicapai dengan infrastruktur tradisional. Di sisi lain, big data mengacu pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi volume data yang sangat besar yang dapat memberikan wawasan berharga bagi bisnis. Bahasa pemrograman memainkan peran penting dalam pengembangan aplikasi berbasis cloud dan big data. Python misalnya, adalah salah satu bahasa yang paling populer untuk analisis data dan machine learning karena kemudahan penggunaannya dan banyaknya pustaka yang tersedia seperti Pandas, NumPy, dan TensorFlow. Setelah memahami dasar-dasar cloud computing dan big data, mari kita lihat bagaimana artificial intelligence dan machine learning mengubah lanskap teknologi. Artificial intelligence dan machine learning adalah dua teknologi yang berperan penting dalam transformasi digital. Artificial intelligence mengacu pada kemampuan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara dan gambar, pemahaman bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Sedangkan machine learning adalah sebuah subbidang dari artificial intelligence, melibatkan algoritma yang dapat belajar dan meningkatkan kinerja berdasarkan data yang mereka analisis. Dalam bidang pemrograman, para pengembang dapat dengan mudah membangun dan melatih model artificial intelligence, serta mengimplementasikan algoritma machine learning yang kompleks. Salah satu contohnya, Google Earth Engine, menggunakan artificial intelligence untuk memproses dan menganalisis data satelit dalam jumlah besar, memungkinkan peneliti untuk melakukan pemantauan lingkungan dengan cara yang lebih akurat dan efisien. Salah satu studi kasus menarik dari penerapan Google Earth Engine adalah penggunaan platform ini untuk memantau intensitas cahaya malam. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini memberikan manfaat nyata bagi kehidupan kita. Google Earth Engine dapat digunakan untuk memantau intensitas cahaya malam yang bisa memberikan berbagai wawasan berharga. Contohnya, pemantauan intensitas cahaya malam di wilayah Bali selama Hari Nyepi dan Tahun Baru. Nyepi adalah hari raya Hindu yang dirayakan dengan diam total dan tanpa cahaya, sehingga Bali pada malam hari terlihat gelap. Sebaliknya, saat Tahun Baru, Bali terlihat sangat terang karena perayaan yang meriah.
Dengan menggunakan Google Earth Engine untuk memantau intensitas cahaya malam saat hari raya Nyepi dan malam tahun baru, kita dapat melihat dengan jelas perbedaan intensitas cahaya antara periode keheningan total dan perayaan malam hari yang ramai. Pemantauan ini memberikan berbagai manfaat bagi para peneliti untuk berbagai tujuan. Seperti pengelolaan energi. Data ini bisa membantu pemerintah dan perusahaan energi untuk mengelola penggunaan energi secara lebih efisien, terutama dalam merencanakan kebutuhan energi pada saat-saat puncak dan penurunan drastis. Kedua, untuk kajian lingkungan, memahami dampak pencahayaan pada lingkungan, seperti polusi cahaya yang dapat mengganggu ekosistem lokal, terutama kehidupan hewan malam. Ketiga, data intensitas cahaya dapat digunakan untuk perencanaan infrastruktur kota, memastikan pencahayaan yang memadai di daerah yang membutuhkan dan mengurangi pencahayaan berlebihan di daerah lain. Kegiatan pemantauan intensitas cahaya malam ini juga dapat digunakan untuk mendukung sektor pariwisata, misalnya dengan menyediakan data yang membantu dalam promosi perayaan budaya dan pengelolaan acara besar yang menarik wisatawan. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi tersebut dalam kehidupan kita. Ini adalah perjalanan yang terus berkembang, menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Jika tidak, kita berisiko tertinggal dalam kompetisi global yang semakin ketat. Ingatlah, masa depan adalah milik mereka yang siap untuk berubah dan berinovasi. Jadi, mari berani melangkah ke depan dan menjadi bagian dari revolusi digital ini.